Kemudian kita bisa masuk ke laporan transaksi. Yang dimaksud arus rekening adalah menampilkan transaksi setiap bulannya. Kita bisa pilih dan sesuai rekening dan kasnya. Jadi di sini kita tinggal memilih, misalnya tadi BCA, kemudian bulannya Februari 2019. Ya. Ini semua data akan muncul otomatis. Kalau ini kurang lebar, bisa dilebarkan seperti ini. Ya. Jadi agar muncul semua datanya. Ya, nanti di sini teman-teman bisa kemudian compare dengan buku tabungan yang ada, yang teman-teman punya per bulannya. Ya, ini kita hanya memilih rekening dan bulannya saja. Nanti sudah akan muncul saldonya. Kemudian piutang pelanggan. Oke. Ini piutang pelanggan perlu diperhatikan penulisannya di bagian penjualan ya. Saya mengulang lagi di sini. Perhatikan di sini. Pada saat ada piutang ya. Ini piutang, perhatikan. Piutang itu dia berdasarkan data ini. Jadi kalau dia rekeningnya di sini piutang, maka dia akan muncul di informasi piutang tadi. Ya. Kemudian kalau misalnya ada pembayaran, jangan lupa untuk nama pelanggannya ditulis. Ya. Kenapa ini saya tulis 1, 2, 3, 4? Karena ini berkaitan dengan, perhatikan di sini, piutang usahanya untuk pelanggan 4. Ini pada saat piutangnya muncul. Pada saat pembayarannya, ya pelanggannya ditulis lagi di bawah di sini. Tapi di sini tidak perlu diisi. Ya. Yang 2 ini tidak perlu diisi. Karena ini sudah tidak ada hubungan dengan produknya apa, ini hanya berhubungan dengan pembayarannya. Seperti selanjutnya ada DP dan pelunasan. Karena kalau misalnya ini kita tidak isi, misalnya pelanggannya kita tidak isi. Perhatikan ini tadi pelanggan 4. Kita lihat di piutang pelanggan 4. Baru bayar 3 juta. Ya. Karena tidak ada nama pelanggan 4 di sini untuk yang nilai 26 jutanya. Kalau ini kita isi pelanggan 4. Oke. Jadi kalau kita kembali lagi ke bagian piutang pelanggan, pembayarannya muncul. Ya, hutang muncul, pembayaran muncul berdasarkan nama pelanggan 4. Kemudian saya loncat dulu ke invoice. Invoice hampir sama, cuma di sini patokannya bukan pelanggan tapi invoice. Kenapa? Karena tadi seperti lihat contoh nih, di invoice 4 ada pelanggan 4, kebetulan dia tidak ada transaksi. Tapi kalau yang di pelanggan tadi, dia karena berdasarkan pelanggan, dia akan menjumlah transaksi berdasarkan nama pelanggan. Ya. Jadi dia akan cerita ini. Ini dia transaksinya lunas kebetulan. Tapi kalau dia ada transaksi piutang, nanti untuk nama pelanggan akan menjumlahkan semua yang namanya pelanggan 4. Kalau invoice, dia akan menjumlahkan berdasarkan nomor invoice-nya. Cara penulisnya sama seperti yang pelanggan tadi. Harus dipastikan pada saat piutang itu muncul ataupun ada pembayaran, nomor invoice-nya itu ditulis di sini. Ya. Kalau dia tidak ditulis, dia tidak akan muncul di piutang. Tidak akan muncul di invoice kalau invoice-nya tidak ditulis ya, karena dia dasarnya invoice. Oke, itu untuk piutang pelanggan dan invoice. Hutang supplier juga sama, hanya saja ini dasarnya adalah di bagian pembelian. Ya, dilihat pembelian di sini, ada yang PO, kemudian nanti lihat ada nama suppliernya di sebelah kanan. Ya. Jadi kalau ada piutang dan pembayaran, nama suppliernya harus ditulis agar muncul di utang supplier. Nama PO-nya harus ditulis agar muncul di bagian purchase order, kan dasarnya PO. Kalau tidak ditulis, maka transaksinya dia tidak akan muncul. Ya. Itu saja masih diperhatikan. Perhatikan lagi tadi transaksi, waktu penjelasan transaksi penjualan dan pembelian. Oke, saya kira itu untuk yang laporan transaksi.